biar tidak lagi pusing-pusing. Sejumlah partai politik mengusulkan agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada dilakukan lewat DPRD. Artinya, masyarakat tidak lagi bisa memilih kepala daerah secara langsung. Wacana ini lantas menuai polemik di masyarakat. Banyak diantaranya yang tidak setuju dengan usul ini. Memang apa sih kerugian dari pilkada tak langsung? Ke Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya, rencana pilkada dipilih oleh DPRD bukanlah barang baru. Pada tahun 2014, Koalisi Merah Putih yang terdiri dari fraksi Partai Golkar, PKS, PAN, P3, dan Gerindra memenangkan voting pilkada dikembalikan ke DPRD dengan dukungan 226 suara. Sedangkan opsi pilkada langsung yang didukung PDIP, PKB, dan Hanura hanya memperoleh 135 suara. Sementara itu, fraksi Partai Demokrat memilih walkout setelah usulan opsi ketiga pilkada langsung dengan 10 syarat tak mencapai kesepakatan dalam rapat paripurna DPR RI. Atas kesepakatan itu, terbitlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang memutuskan kalau gubernur, bupati, dan wali kota akan dipilih oleh DPRD. Namun, pilkada tak langsung tersebut dibatalkan oleh Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, lewat Perpu Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2014. Saya baru saja menandatangani 2 Perpu. Pertama, Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Perpu itu sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD. Sekarang, rencana mengembalikan pilkada tak langsung kembali didorong oleh para elit politik. Alasannya klasik, mereka bilang biaya pilkada saat ini terlalu mahal. Awalnya, isu pilkada tak langsung ini dibahas oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia saat HUT Golkar ke-60 Desember 2024 lalu, dan kembali disinggung setahun kemudian di depan Presiden Prabowo Subianto. Khusus menyangkut pilkada Bapak Presiden, 1 tahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPR saja. Banyak pro dan kontra. Tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten Kota. Biar tidak lagi pusing-pusing. Terbaru, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar juga mendukung penuh pelaksanaan pilkada tidak langsung. Alasannya, proses pilkada yang panjang membuat kepala daerah butuh waktu lama untuk menata pemerintahannya. Hal itu disampaikan usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara awal Februari lalu. Kompetisi politik saatnya dibatasi tidak setiap hari tetapi saat-saat tertentu. Sehingga lebih produktif bangsa kita. Salah satunya adalah pilkada yang tentu menjadi program untuk dikembalikan pada sistem yang lebih kondusif. Soal kapan belum waktunya. Kita membahas itu di DPR juga belum, nanti pada saatnya. Setuju, PKB dari dulu menginginkan pilkada melalui DPR. Tidak hanya PKB dan Golkar yang menyetujui pelaksanaan pilkada tak langsung. Ada juga Gerindra dan PAN yang secara terang-terangan mendukung hal itu. Sementara Partai Demokrat dan Nasdem menjadi followers yang ikut akan keputusan Prabowo Subianto. Sementara 2 partai lainnya, yakni PKS, belum menentukan sikap, sedangkan PDIP sejauh ini masih menolak rencana tersebut. Meski sering dibahas, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bilang kalau RUU Pilkada belum masuk agenda legislasi dalam waktu dekat. Wacana pilkada tak langsung ini menuai polemik dari berbagai pihak. Banyak yang gak setuju apabila pemerintah mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD. Memangnya apa sih ruginya jika kepala daerah dipilih oleh DPRD? Sekjen Partai Gerindra Sugiono bilang kalau pilkada dilaksanakan oleh DPRD bisa menjamin efisiensi.
baik dari segi tahapan pemilihan sekaligus bisa menurunkan kebutuhan anggaran dan ongkos politik dibandingkan pemilihan langsung. Memang sih, biaya pilkada sejak 2015 angkanya terus membengkak. Terakhir, biaya pilkada pada 2024 menyentuh angka 38,2 triliun rupiah. Dengan anggaran sekitar 38 triliun itu, satu kali pilkada serentak kurang lebih setara lah dengan biaya program makan bergizi gratis yang berlangsung selama sebulan penuh. Selain itu, pemilihan kepala daerah oleh DPRD katanya sih bisa mengurangi praktik money politik atau serangan fajar di masyarakat. Eits, tapi tidak otomatis begitu loh. Sistem pilkada melalui DPRD justru berpotensi memindahkan praktik politik uang ke ruang transaksi elit yang lebih tertutup. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa sepanjang tahun 2010 hingga 2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi. Pilkada melalui DPRD juga beresiko mempersempit kompetisi politik dan menghambat kandidat yang memiliki legitimasi publik namun minim dukungan elit partai. Seperti Partai Golkar, tercatat menguasai DPRD tingkat provinsi di 18 provinsi. Hal ini menjadikannya partai dengan tingkat dominasi paling tinggi dibandingkan partai lainnya. Apabila suatu partai mendominasi daerah tersebut, alhasil legitimasi seorang kepala daerah tidak lagi lahir dari popularitas atau kompetensi di mata publik, melainkan dari para kesepakatan fraksi-fraksi. Nah, kalau ini bergeser ke DPRD gitu ya, maka kontrolnya ini ada di tangan DPRD. Kita tahu salah satu kelemahan dalam sistem pemerintahan parlementer itu adalah jatuh bangun kabinet. Nah, kalau kemudian misalnya ternyata si kepala daerah yang sudah dipilih oleh DPRD ini tidak sesuai dengan kehendak dan juga kepentingan dari DPRD, jangan-jangan mandatnya bisa dicabut. Artinya terjadi instabilitas politik di level pemerintahan lokal, yang tentu itu tidak kita inginkan seperti itu. Nah, ini salah satu dalam konteks pemerintahan. Dalam hal ini kita melihat kalau pilkada langsung, ruang akuntabilitas dan ruang kontrol publik terhadap kepala daerah terpilih itu lebih luas gitu ya. Memang sih, katanya pilkada tak langsung bisa menciptakan stabilitas keamanan dan politik, serta mengurangi pengaruh politik identitas, hoax, ujaran kebencian, hingga kampanye hitam yang sering memicu konflik politik dan sosial di masyarakat. Agenda pemerintahan antara pusat dan daerah juga akan selaras dan bisa mempercepat pembangunan. Tapi, masyarakat akan kehilangan hak pilihnya di tingkat daerah. Partai politik pun sebenarnya akan kehilangan fungsinya sebagai perantara antara warga dengan pemerintah. Ya, kalau wacana pilkada ini betul-betul terrealisasi gitu ya, dan kemudian dipilih oleh DPRD, yang rugi itu partai politik juga keseluruhan. Karena apa? Pemilu itu kan arena hidupnya partai. Ya, untuk memperoleh kursi-kursi perwakilan gitu ya. Ketika pilkada ini dihilangkan, kami khawatir kemudian partai akan semakin jauh dengan rakyat. Padahal partai itu sebagai intermediary agent atau agen penghubung antara warga negara dengan negaranya dalam konteks representasi politik. Nah, jadi sebetulnya yang dirugikan partai politik juga. Wacana pilkada tak langsung ini juga ditentang loh sama masyarakat. Mereka nggak setuju kalau hak pilih mereka diambil begitu saja. Kalau saya pribadi tidak setuju. Menurut saya sih kurang setuju ya di sini. Kalau saya sih tidak setuju ya Mas. Karena pesta rakyat ya, bukan pesta pejabat. Kenapa tidak setuju? Satu, sekarang kita milih langsung aja, suara kita nggak pernah diwakilkan oleh anggota dewan ya. Apalagi dipilih oleh mereka gitu loh. Menurut saya kurang setuju ya karena kan bagaimanapun juga DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang dimana harusnya dia mendengarkan suara kita. Dengan dipilihnya kepala daerah oleh DPRD, legitimasi kepala daerah akan melemah dan mandat kita sebagai masyarakat kepada kepala daerah akan terputus. Bisa-bisa suara kita sebagai masyarakat nggak lagi didengar tuh. Sekarang aja sudah begini, apalagi dengan sistem pilkada tak langsung nanti. Representasi dan pluralisme politik juga akan berkurang, serta melemahnya mekanisme checks and balances di tingkat lokal. Lalu, oligarki partai di tingkat daerah akan semakin menguat. Hal ini bikin demokrasi kita mundur dan berdampak panjang terhadap kualitas pemerintahan, yang beresiko melahirkan kekuasaan lokal yang terkonsentrasi di segelintir elit. Ya, tentu kita sangat berharap pemerintah dan pembentuk undang-undang tidak mengubah
desain pemilihan kepala daerah kita dari pemilu langsung menjadi tidak langsung ya melalui DPRD. Karena kami menilai ini menjadi salah satu bentuk kemunduran demokrasi kita. Kita perlu ingat bahwa pemilu itu adalah token of membership atau prasyarat utama dalam sistem politik demokrasi. Jadi nggak ada satupun negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa adanya pemilu. Pilkada langsung memang perlu dibenahi. Politik uang, biaya tinggi, dan polarisasi masih menjadi pekerjaan rumah. Namun solusinya bukan mencabut hak pilih rakyat, melainkan membenahi sistem pengawasan, pendanaan kampanye yang transparan, serta penegakan hukum. Demokrasi tidak diperbaiki dengan membatasi partisipasi, tetapi dengan memperkuatnya.